Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita langsung masuk ke kitab Bulughul Maram ya ikhwan, ya, melanjutkan pelajaran yang kemarin pada halaman 47. Al-hadits rabi'ah asyarah, hadis ke-14. Hadis ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Apabila az-dzubab, dzubab itu lalat, terjatuh fi syarabi ahadikum, terjatuh pada minuman salah seorang dari kalian. Maksudnya apabila lalat nyemplung ke minuman kalian. Falyaghmishu, maka kata Rasul, hendaklah dia celupkan. Ada lalat masuk air, kopi, teh dan yang lainnya, langsung celupkan. Tsumma liyanzahu, kemudian dia angkat. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, dikarenakan pada salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fil akhari, dan pada sayap yang satunya lagi, syifaan, ada syifa, kesembuhan, ada obat penawarnya. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Wa Abu Daud wa zada, hadis ini juga riwayat Abu Daud dan ada tambahan. Ada tambahan, wa innahu, sesungguhnya, yattaqi bijanahihi alladzi fihi da', sesungguhnya lalat tersebut dia akan berlindung dengan sayapnya yang pada sayap tersebut terdapat penyakit. Jadi sayap lalat itu, di salah satunya ada penyakit, di salah satunya ada obat. Lalat itu kalau jatuh ke air, maka dia akan melindungi diri, istilah kita bertelekan lah ya. Dia bertelekan, berlindung dengan salah satu sayapnya, yaitu sayap yang padanya terdapat penyakit. Takhrijul hadis. Takhrijul hadis. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Al-Bukhari. Wa Ahmad wa Abu Daud wa zada fihi wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi da' wa sanadu hasan. Sekarang fiqhul hadis, fikih hadis ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ghamsudz dzubab fil ina idza waqa'a fihi. Masalah yang pertama, ghamsudz dzubab, mencelupkan az-dzubab, lalat, pada bejana apabila lalat tersebut jatuh padanya. Mencakup gelas, mangkok, mau dia wadah cuka pempek, mau dia kuah pindang,
atau es atau kopi yang semisalnya. Amara Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan bighamsid dzubab, untuk mencelupkan lalat. Idza waqa'a fis syarab, apabila lalat tersebut jatuh pada air yang digunakan untuk diminum. Faqal, Rasul mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum, apabila lalat jatuh pada minuman kalian. Wa fi riwayatin fi ina'i ahadikum, dalam riwayat yang lain disebutkan pada bejana kalian, falyaghmishu, hendaklah dia mencelupkannya. Wa hadzal amru laisa lil wujub, perkara ini tidaklah menunjukkan kewajiban. Innama huwa min babil irsyad, ini cuma digolongkan bab al-irsyad. Irsyad itu adab, anjuran. Lima huwa ahsan wa anfa', untuk perkara yang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Itu ikhwan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kalau dalam babul ibadah, al-amru yufidul irsyad, katanya gitu. Kalau dalam kalau dalam bab ibadah, al-amru yufidul wujub. Kalau dalam bab adab, al-amru yufidul irsyad. Demikian yang disebutkan oleh mereka, orang ulama. Kalau perintah dalam bab ibadah, itu hukum asal memberikan faedah wajib. Kalau perintah dalam bab adab, ini masuk dalam bab adab. Katanya tadi, perintah menunjukkan irsyad, anjuran semata, bukan sesuatu yang menunjukkan wajib. Wadzalika li amrain, alasannya bukan menunjukkan wajib. Al-amrul awal, alasan yang pertama, annal illa min hadzal amri, bahwasanya illah itu alasan, sebab dari perintah ini, lidaf'i ma yatawahhamul insan min fasadi ma fil ina, untuk menolak sesuatu yang dikira oleh seseorang. Yatawaham itu dianggap, dikira, untuk menolak sesuatu yang dikira oleh seseorang berupa fasadi ma fil ina, berupa rusaknya air yang dalam bejana tadi. Bisa babi suquti dzubabi fihi, dengan sebab jatuhnya lalat tadi. Wal amru idza kana lidaf'i ma yudhon annahu mahdzurun la yufidul wujub. Perintah ini perlu digarisbawahi istilahnya ya. Istobilu lah. Perintah apabila konteksnya tadi dalam rangka menolak sesuatu yang dianggap itu terlarang, maka perintah tersebut la yufidul wujub, tidak memberikan faedah wajib. Ya, itu perintah. Perintah dalam rangka menolak sesuatu yang dianggap itu terlarang. Contoh, orang-orang zaman dahulu, ahlul kitab, mereka beranggapan kalau menggauli istri
dengan cara sesuatu lah ya, maka ja'al walad ahwal, akan lahir anak tersebut juling. Kemudian turun perintah, nisa'ukum harathul lakum, gimana? Fa'tu harsakum. Fa'tu harsakum. Perintah bukan? Perintah. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Apa konteks ayat ini? Lidaf'i ma yatawaham annahu mahdzur. Ya. Bukan menunjukkan kewajiban untuk mendatangi istri semau kita, tapi anjuran saja. Ya. Al-amru tsani, alasan yang kedua. Ya. Alasan yang kedua. Anna nafsa, bahwasanya jiwa, ya, qad ta'afa, ba'da dzalika man syaribahu fabil fabittali la yajibu alaihi syurbuhu. Alasan yang kedua, bahwasanya suatu jiwa, perasaan seseorang, dia atau motor ya? Apalah dokter, madi atau motor itu? Apa fi'lannya? Dari afa. Tapi mana anunya ya? Fiilnya ini apa tunjuk jiji ikut wazan ta'afa, ya betul. Anna nafsa qad ta'afa, afa itu artinya jiji, ya jiji, fiil madhi ikut wazan tafa'ala, ya afa, ya. Anna nafsa qad ta'afa, jiwa itu, diri seseorang, qad ta'afa, terkadang merasa jijik. Ba'da dzalik min syurbihi, bacanya min syurbihi. Jiwa itu terkadang merasa jijik setelah dia minumnya. Wa fabittali, maka setelahnya la yajib alai syurbu, tidak wajib untuk diminum. Maksudnya perintah dari Nabi SAW mencelupkan lalat ke dalam air tadi itu bukanlah sesuatu yang wajib, tapi anjuran saja. Alasan yang pertama, kenapa? Untuk menepis bisa jadi
ada orang beranggapan kalau lalat sudah masuk ke dalam air, maka airnya tidak bisa dipakai karena sudah rusak, najis. Maka dengan adanya anjuran dari Rasul ini tadi untuk menolak sesuatu yang dianggap terlarang. Alasan yang kedua, terkadang alasan yang kedua, jiwa seseorang itu punya tabiat merasa jijik kalau setelah dia minum. Sehingga setelah itu tidak ada kewajiban juga bagi dia untuk meminumnya. Kalau nggak wajib untuk diminum, ya kan untuk apa dicelupkan juga? Kan tujuan mencelupkan tadi kan untuk apa namanya? Bunuh racun tadi. Kan kalau tidak diminum kan tidak perlu. Difahami? Jadi diambil kesimpulan yang kedua ini tadi. Seandainya ada lalat masuk ke dalam air, misalkan kopi, dan dia ada niat untuk meminumnya, perlu tidak kira-kira dicelupkan? Kan tidak perlu dicelupkan, tinggal buang. Boleh enggak? Ya boleh, Pak. Karena tabiat itu ya terkadang merasa jijik. Ya. Paham ya? Ba'da dzalik itu maksudnya setelah dicelupkan tadi. Nah, jiwa itu terkadang merasa jijik setelah adanya penyelupan nih tadi untuk meminumnya. Maka setelah kejadian tersebut, tali itu sama yang maka dengan setelah hal tersebut tidak wajib lagi untuk diminum sama dia. Wa faidatu hadzal ghamsi, sedangkan faedah manfaat penyelupan ini tadi. Jadi dari faedah tadi ikhwan bisa diambil kesimpulan ya. Kalau ada yang memaksa untuk minum, ya bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Dan tidak harus juga dicelupkan. Dalam artian kalau tidak antum pengen minum, ya tidak perlu dicelupkan. Wa faidatu hadzal ghamsi, faedah penyelupan ini, ma jaa fil hadis, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Fa huwa yuqaddimul janah alladzi fihi da'. Ya. Faedah hadis ini disebutkan dalam hadis tersebut, fa inna fi ahadi janahihi, sesungguhnya pada salah satu sayapnya tadi ada da itu penyakit, wa fil akhar syifa, di sayap yang lain ada obatnya. Fa huwa yuqaddim al junah alladzi fi da, maka dia lalat tadi lebih mendahulukan sayap yang padanya terdapat penyakit. Idza saqata fi syarab, kalau jatuh pada air. Nah, didahulukan. Untuk penyangga lah bahasa kitanya tadi. Ya. Li'annahu yattaqi bihi mimma yakhafu. Dikarenakan lalat ini tadi akan menjaga diri, ya, berlindung dengan sayap bihi, itu dengan sayap tadi, mimma yakhafu, dari hal-hal yang mengkhawatirkan bagi dia. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya. Itu namanya hidayatun amah. Hidayah yang Allah berikan untuk semua hewan. Jadi dia berlindung dengan sayap yang ada padanya terdapat racun. Walihadza qala fi riwayatin wa innahu yuttaqa bi janahihi allazi fidda. Fa idza wasala ila syarab saradda mawjudan fi syarab. Kalau sampai ke air, maka air tersebut atau sorda, racun tadi, akan berubah atau ada di minuman. Fanughammisuhu, sehingga kita perlu mencelupkannya, li'anna fil janaha al-akhari asyifa'u, atau asyifa'ah, dikarenakan pada sayap yang lainnya ada asyifa, obat. Fayuqabilu syifa'u ad-da'a
fayadhhabu hadzal da'a atau fayadhhabu hadzal da'u. Lalu obat tersebut akan melawan penyakit sehingga penyakit tersebut bisa hilang. Kalau bacanya fayadhhabu hadzal da'u atau bisa dibaca fayudhibu hadzal da'a. Walam yubayyin Rasulullah SAW ayyul janahain. Rasulullah SAW lam yubayyin ayyal janahain. Sayap yang mana? Fihidda, yang padanya terdapat racun. Wa ayyuhuma fi syifa, dan mana yang terdapat asyifa, obat. Walam yata'arrad lidzalik, dan Rasul tidak membahasnya. Lakin dzakara ba'du ahli ilmi, akan tetapi sebagian para ulama menyebutkan annal janah alladzi fihidda huwal janah al-aisar. Akan tetapi para ulama mengatakan sayap lalat yang padanya terdapat racun itu yaitu sayap sebelah kiri. Wala'allal mutaakhirin yattafiquna ala hadza ala dzalika an tariqil buhuts al-ilmiyah al-haditsah. Barangkali orang-orang yang belakangan ini telah terjadi kesepakatan tentang hal tersebut melalui metode riset ilmiah. Difahami ya? Jadi para ulama zaman dulu nyebutkan racunnya itu di sebelah kiri, sayap sebelah kiri. Penawarnya sayap sebelah kanan. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Ini ikhwan, sebelum kita lanjutkan pembahasan lalat ini. Sebenarnya pembahasan ini disebutkan ini berkaitan dengan lalat dan yang semisalnya. Najis atau tidakkah bangkainya tadi? Lalat kalau dimasukkan ke dalam air otomatis kan mati. Nah, pembahasannya adalah najis kah lalat. Nah, nanti makanya dibahas di sini disebutkan dikiaskan selain lalat, nyamuk, ya apa namanya yang di lampu-lampu itu, laron, dan yang semisalnya serangga, semut dan semisalnya. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Qatluz dzubab bisababi ghamsihi fi syarab. Masalah yang kedua, membunuh lalat dengan sebab dicelupkan ke dalam minuman. Lalat tadi kan hidup, jatuh ke air, sama kita dicelupkan, tambah mati dia lalat tadi. Nah, apa hukum membunuhnya? Nah, di sini yang dibahas oleh para ulama, ikhwan, apa hukum membunuh hewan? Ringkasnya, ada 3 jenis hewan. Yang pertama, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Jelas ini boleh antum bunuh. Apa saja yang diperintahkan untuk dibunuh? Ya, atau tokek. Apalagi? Ular, kalajengking. Ada yang dilarang untuk dibunuh. Semut, lebah. Ada yang tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Nah, hewan-hewan yang tidak dilarang dan tidak diperintahkan, hukum asal tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ya, hukum asal tidak boleh untuk dibunuh. Antum kemarin dapat kadal, bolehkah dibunuh? Dia tidak ganggu antum kan? Hukum asal tidak boleh dibunuh. Namun kalau mengganggu, yang tidak diperintahkan ini tadi, mengganggu, maka boleh antum bunuh. Nyamuk mengganggu antum, gigit, bolehkah dibunuh? Boleh. Difahami? Nah, lalat ini tadi dibunuh. La yadurru dzalik. Maka hal tersebut tidak mengapa. Li'annahu mu'zin.
Dikarenakan lalat itu mengganggu. Wa qad ittafaqal fuqaha ala qatli kulli hayawanin mu'zi bi tab'ihi. Sungguh para ahli fikih sepakat tentang kebolehan membunuh seluruh hewan yang mengganggu secara tabiat. Hewan-hewan yang mengganggu secara tabiat dibolehkan untuk dibunuh dengan kesepakatan para ulama. Jelas ya? Apa saja yang mengganggu? Nyamuk. Apa? Semut kalau dia mengganggu boleh. Kalau dia mengganggu, tidak gigit antum, ngapain tangkapi semut? Ngadu semut boleh tidak? Tidak boleh. Misalkan apa yang mengganggu? Ulet. Ya. Ganggu antum, ya antum bunuh, boleh. Tapi kalau tidak mengganggu jangan. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Mitatu al-hasyarat. Bangkai serangga kal ba'ud seperti ba'udah nyamuk, wazubab lalat, wal farash. Farash itu yang itu. Anai-anai apa namanya? Laron yang di lampu itu. As-sahih alladzi alaihi jumhur ulama, pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur, anna hadhil hasyarat tahiratun hayyatun wa mayyitatun. Pendapat jumhur ulama bahwasanya serangga-serangga ini tadi suci hidup dan matinya. Illa makana min aslin najasah. Kecuali kalau serangganya tadi berasal dari najis. Ay mutawallad minha. Yaitu terlahir dari najis, bahwa najisun, maka dikatakan serangganya najis. Apa serangga yang tercipta dari najis? Didik. Belatung. Ya enggak, belatung jadi serangga lah itu, ulat-ulat ya. Ya mungkin belatung. Najis. Belatung, hewan yang berasal dari najis, dari bangkai dia. Wad dalil ala taharatihi, dalil yang menunjukkan kesucian serangga. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah. Idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyaghmis. Rasul mengatakan apabila ada lalat jatuh pada minuman kalian, falyaghmishu, hendaklah dicelupkan. Fihi dalilun ala anna dzubab idza ughmisa laisa najasan atau najisan. Padanya terdapat dalil itu menunjukkan lalat kalau dicelupkan bukanlah najis. Walau mata fi syarab, meskipun walaupun dia mati dalam air tadi. Wa tuqas alaihi baqiyatul hasyarat, dan dikiaskan pada lalat seluruh serangga-serangga yang semisal, fakulluha mimma la nafsalahu sa'ilah. Maka seluruhnya dari serangga-serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ma la nafsalahu sa'ilah, yaitu tidak memiliki jiwa yang mengalir, maksudnya darah yang mengalir. Wa ad-dalilu tsani, dalil yang kedua, annahu laisa fiha damun sa'il. Ya. Dia tidak memiliki darah yang mengalir. Ad-dalilu tsalis, dalil yang ketiga, su'ubatul ihtiraz minha fi hayatiha au fi mamatiha. Susah untuk menghindar dari serangga-serangga tadi, baik dia masih hidup atau masih sudah mati. Kalau qulna binajasatiha, kalau kita katakan serangga itu najis, tahasala linnasi masyaqqatun balighah, niscaya akan menimbulkan rasa berat yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Li su'ubatil at-taharruz wal ihtiyat minha, dikarenakan ada kesusahan untuk menghindar dan menjauh.
Fa'alaihi maka atas dasar ini az-zubab au ghairuhu minal hasyarat, lalat atau yang lainnya dari serangga-serangga yang ada, idza saqata fil ma, kalau jatuh dalam air, wa mazala hayyan, dan dia masih hidup, au mata fihi, atau mati dalam air tadi, fa innal ma alladzi fil ina la yanjus, maka air yang ada dalam wadah tadi tidak dikatakan najis. Wallahu ta'ala. Jelas ya?